Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semuanya baik-baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang dinamika partikel. Kita akan belajar materi tentang dinamika partikel. Nah, sebelum kita masuk pada materi pokok, kita ada punya dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan hukum-hukum Newton tentang gerak dengan benar. Yang kedua, menentukan besaran-besaran fisika dalam hukum Newton dengan benar. Nah, sebelum kita masuk pada materi pokok, Ibu mau bertanya, mengapa pada saat kita di dalam mobil, tubuh kita bergerak terdorong ke depan ketika mobilnya itu direm mendadak oleh supir. Nah, kita dikatakan berada di dalam mobil yang bergerak lurus. Kita dikatakan berada di dalam keseimbangan. Nah, sehingga ketika supir mengerem mendadak mobil tersebut, badan kita terdorong ke depan. Nah, itu salah satu gambaran dari pelajaran kita hari ini. Nah, adapun materi pertama kita itu tentang hukum 1 Newton. Nah, adapun bunyi dari hukum 1 Newton itu, sebuah benda yang sedang diam akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, atau secara matematis dapat dirumuskan sigma F sama dengan 0. Nah, adapun salah satu contoh soal dari hukum 1 Newton itu, sebuah massa balon. Soal itu sebuah benda bermassa 5 kg. Beratnya sama dengan 50 Newton, digantungkan dengan tali dan diikat pada atap jika diam, maka berapakah tegangan tali tersebut? Kita coba sama-sama ya penyelesaian. Yang diketahui di sini, berat itu lambangnya itu W sama dengan 50 Newton. M-nya sama dengan 5 kg.
tintanya, tegangan talinya. Rumusnya itu sigma F sama dengan 0. Sehingga T kurang W sama dengan 0. Y-nya sama dengan T kurang 50, kita substitusikan dengan dari W sama dengan 0. T sama dengan 50 Newton. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hukum 1 Newton. Dari sini semoga adik-adik bisa paham ya. Yang berikutnya kita akan masuk materi kedua, itu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, hukum 2 Newton berkaitan dengan keadaan benda yang bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda tersebut diperhitungkan. Hukum ini juga menjelaskan bahwa ketika arus tenaga yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan suatu percepatan tertentu. Artinya, benda bergerak ini memiliki percepatan, sehingga dapat dirumuskan A sama dengan sigma F per M, di mana A itu sama dengan percepatan benda A-nya percepatan benda, M-nya meter per second per detik. Sigma F itu gaya yang bekerja benda. Tuannya Newton. M itu dengan massa benda. Satuannya itu kilogram. Atau bisa juga rumus dari hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, dari rumus tersebut, Ibu ada punya satu contoh soal. Kecepatan
Jika massa mobil jika massa mobil 300 gram, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk adalah penyelesaian. A itu dengan kecepatannya itu 2 meter per sekon kuadrat. Massa dari mobil itu lambangnya itu M, 300 gram. Nah, 300 gram itu kita ubah ke kilogram, itu 0,3 kilogram, sehingga F sama dengan M dikali dengan A. Dua meter per sekon kalikan dengan 0,3 kilogram, kemudian 2 dikali dengan 0,3 itu 2 meter per sekon kuadrat dengan 0,3 itu 0,6 Newton. Itu satuan dari gaya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hukum 2 Newton. Nah, sampai di sini adik-adik bisa paham ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk materi yang ketiga, yaitu hukum 3 Newton. Selanjutnya kita akan masuk pada materi ketiga, itu hukum 3 Newton. Bunyi dari hukum 3 Newton itu ketika benda pertama memberikan gaya atau gaya aksi kepada benda kedua, maka benda akan kembali memberikan gaya atau reaksi yang sama besar kepada benda pertama. Namun arahnya berlawanan, sehingga secara matematis F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya itu ketika kita mendayung di laut tuh biasanya nelayan itu mendayung itu apa namanya, perahu. Nah, itu salah satu contohnya itu pada hukum yang ketiga, hukum 3 Newton. Nah, dari hukum 3 Newton tanpa kita sadari, hukum-hukum Newton itu berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita tidak pernah sadar bahwa kegiatan itu ternyata berkaitan dengan mata pelajaran fisika. Nah, adapun contoh soal dari hukum 3 Newton itu
sebuah mobil yang mogok didorong oleh anjing dengan gaya 20 Newton. Dari belakang mobil. Dan ditarik oleh Adit yang berada di depan dengan gaya 40 Newton. Kemudian kakak mendorong mobil dari depan dengan gaya 40 Newton. Tentukan berapakah usaha total ketiga gaya tersebut. Berapakah usaha total dari tiga tersebut. Nah, yang diketahui di sini F1-nya sama dengan 20 Newton, F2-nya itu sama dengan 30 Newton, F3-nya itu sama dengan 40 Newton. F3-nya sama dengan min 40 Newton. Nah, kenapa di sini sih bisa min? Karena arahnya itu dari depannya. Karena arahnya dari depan, sehingga di sini dia itu bisa min. Atau karena berlawanan arah. S-nya itu sama dengan 5 meter. Ditanya besar usaha total. Sehingga kita menentukan resultan atau menentukan F resultan. F resultan dengan F1 tambah F2 ditambah min
F3 tambah F3. Kita substitusikan nilai dari F1, F2, F3. F1 nya itu sama dengan 20 Newton, ditambah dengan F2 nya itu 30 Newton, F3 nya kan min, tinggal kita kurangkan dengan 40 Newton, sehingga 20 tambah 30 50 kurang 40 itu sama dengan 10, sehingga karena itu 10 Newton. Karena di sini karena yang ditanya di sini usaha total ketiga gaya, maka rumusnya itu W sama dengan FR kali dengan S, sehingga karena FR nya diketahui 10 Newton, kita kalikan dengan S nya itu 5 meter, sehingga 10 dikali dengan 5 sama dengan 50 Newton meter atau 50 Joule. Nah, ini adalah contoh soal dari hukum Newton ketiga. Nah, dari hukum Newton 3 ini semoga adik bisa paham dan mengerti ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini tentang dinamika partikel yaitu ada 3 bahan materi pokoknya, itu ada hukum 1 Newton, 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Di mana hukum 1 Newton itu berlaku rumus sigma F sama dengan 0, dan hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M kali A, dan hukum Newton 3 itu adalah ini berlaku rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, dari materi kita hari ini sampai di sini, pesan dari Ibu jangan lupa untuk dipelajari lagi, karena materi ini berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.